Jangan salah pilih teman, karena teman adalah salah satu orang yang paling berpengaruh dalam hidup kita. Teman bisa membawa kita menuju kebaikan, memberi semangat saat lelah, menguatkan saat sedih, dan mengingatkan saat salah. Tetapi sebaliknya, teman yang buruk juga bisa menyeret kita ke jalan yang salah, membuat hidup penuh masalah, bahkan menjauhkan kita dari ketenangan. Karena itu, memilih teman bukan perkara sepele. Jangan hanya melihat siapa yang paling ramai, paling lucu, paling populer, atau paling sering ada di sekitar kita. Lihatlah bagaimana isi hatinya, sikapnya, dan caranya memperlakukan orang lain. Di zaman sekarang, banyak orang terlihat baik di depan, tetapi belum tentu tulus di belakang. Ada yang datang hanya saat membutuhkan bantuan. Ada yang mendekat karena ingin memanfaatkan. Ada juga yang bersikap manis hanya demi keuntungan sesaat. Maka kita harus belajar mengenali mana orang yang benar-benar baik hati dan mana yang hanya memakai topeng kebaikan. Jangan sampai kita salah menaruh kepercayaan kepada orang yang tidak tepat. Inilah tanda pertama orang baik hati dan tulus, yaitu suka menolong tanpa pamrih. Orang seperti ini membantu bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dianggap hebat, dan bukan karena berharap balasan. Ia menolong karena hatinya merasa bahagia ketika melihat orang lain terbantu. Saat melihat orang kesusahan, hatinya tergerak. Saat melihat orang bingung, ia ingin membantu. Saat melihat orang sedih, ia berusaha menguatkan. Semua dilakukan dengan ikhlas, tanpa menghitung untung rugi. Orang yang suka menolong tanpa pamrih biasanya tidak banyak bicara tentang kebaikannya. Ia tidak sibuk menceritakan bantuan yang sudah ia berikan. Ia tidak mengungkit jasa. Ia tidak membuat orang lain merasa berutang budi. Justru setelah membantu, ia sering diam dan menganggap itu hal biasa. Inilah tanda hati yang bersih. Kebaikan yang lahir dari hati akan terasa berbeda dengan kebaikan yang dibuat-buat. Coba perhatikan di sekitar kita. Saat ada orang kesulitan, siapa yang datang membantu? Saat ada teman sedang jatuh, siapa yang hadir menguatkan? Saat ada orang butuh pertolongan, siapa yang bergerak lebih dulu? Biasanya orang yang benar-benar baik hati tidak banyak tampil, tetapi tindakannya nyata. Ia mungkin sederhana, tidak terkenal, bahkan sering tidak diperhatikan. Namun keberadaannya membawa manfaat bagi banyak orang. Kalau kamu memiliki teman seperti ini, jagalah dia baik-baik. Jangan disia-siakan. Karena teman yang tulus lebih berharga daripada banyak teman yang hanya datang saat senang. Dan kalau tanda ini ada pada dirimu, pertahankan. Teruslah menjadi orang baik walau tidak selalu dihargai manusia. Karena setiap kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas tidak akan pernah sia-sia. Banyak orang terlihat baik, tapi tanda kedua ini sulit dipalsukan. Kalau ada pada seseorang, jagalah dia baik-baik. Setelah tanda pertama, orang baik hati adalah suka menolong tanpa pamrih, kini kita masuk pada tanda kedua yang tidak kalah penting. Bahkan banyak orang menilai seseorang dari tanda ini. Karena jika tanda ini hilang, maka kepercayaan akan ikut hilang. Tanda kedua orang baik hati dan tulus adalah jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kejujuran adalah salah satu akhlak paling mulia. Orang yang jujur akan berkata sesuai kenyataan. Ia tidak suka melebih-lebihkan cerita, tidak memutarbalikkan fakta, dan tidak memakai kebohongan demi keuntungan pribadi. Di zaman sekarang, kejujuran menjadi sesuatu yang sangat berharga. Karena tidak sedikit orang rela berbohong demi dipuji, demi terlihat hebat, demi mendapatkan simpati, bahkan demi menjatuhkan orang lain. Orang yang tulus tidak seperti itu. Ia mungkin sederhana dalam berbicara, tetapi kata-katanya bisa dipercaya. Jika ia berjanji, ia berusaha menepati. Jika ia salah, ia berani mengakuinya. Jika ia tidak tahu, ia akan mengatakan tidak tahu. Ia tidak malu berkata jujur walaupun kadang kejujuran itu membuat dirinya tidak diuntungkan. Inilah bukti bahwa hatinya bersih dan tidak suka menipu. Ciri orang jujur biasanya tenang. Ia tidak takut perkataannya terbongkar karena memang tidak ada yang disembunyikan. Berbeda dengan orang yang suka berbohong. Hatinya gelisah, pikirannya sibuk menutupi kebohongan dengan kebohongan lain. Satu dusta sering memunculkan dusta berikutnya. Karena itu, kebohongan mungkin bisa menyelamatkan sesaat, tetapi akan merusak dalam waktu lama. Teman yang jujur sangat berharga dalam hidup. Ia akan menasihati kita dengan tulus. Ia berani mengatakan saat kita salah, bukan hanya membenarkan demi menyenangkan hati. Ia tidak menusuk dari belakang, tidak menyebar fitnah, dan tidak berkata manis di depan lalu menghina di belakang. Jika kamu punya teman seperti ini, pertahankan.
karena orang jujur kadang tidak pandai merayu, tetapi sangat layak dipercaya. Coba lihat sekitar kita. Saat seseorang berbicara, apakah ucapannya sesuai kenyataan? Saat diberi amanah, apakah ia menjaga kepercayaan? Saat berbuat salah, apakah ia berani mengaku? Dari situlah kejujuran terlihat. Kejujuran bukan hanya di mulut, tetapi juga dalam sikap sehari-hari. Dan jika ingin menjadi pribadi yang baik hati, mulailah dari jujur. Jujur pada orang lain, jujur pada keluarga, jujur pada sahabat, dan yang paling penting jujur pada diri sendiri. Karena hati yang jujur akan lebih tenang daripada hidup yang dipenuhi kepalsuan. Tanda ketiga orang baik hati ini sering bikin iri, karena tidak semua orang mampu melakukannya. Kamu termasuk? Setelah tanda pertama suka menolong tanpa pamrih, dan tanda kedua jujur dalam perkataan serta perbuatan, kini kita masuk ke tanda ketiga orang baik hati dan tulus. Tanda ini sangat mulia, tetapi tidak semua orang mampu memilikinya. Karena tanda ini berkaitan langsung dengan kebersihan hati. Tanda ketiga orang baik hati adalah tidak iri melihat kebahagiaan orang lain. Di kehidupan sehari-hari, kita sering melihat orang lain mendapatkan rezeki, kesuksesan, pasangan yang baik, pekerjaan bagus, rumah yang nyaman, atau hidup yang tampak bahagia. Saat itulah isi hati seseorang diuji. Ada orang yang ikut senang ketika melihat orang lain bahagia. Tetapi ada juga yang diam-diam panas hati, tidak suka, bahkan berharap nikmat itu hilang. Inilah yang disebut iri hati. Orang yang baik hati tidak seperti itu. Ketika melihat temannya berhasil, ia ikut mengucapkan selamat dengan tulus. Ketika melihat orang lain naik derajat, ia ikut mendoakan. Ketika melihat saudaranya mendapat rezeki, ia ikut bahagia. Ia sadar bahwa rezeki setiap orang sudah diatur. Kebahagiaan orang lain tidak akan mengurangi bagian dirinya sedikit pun. Hati yang bersih tahu bahwa hidup bukan perlombaan saling menjatuhkan. Tidak perlu sedih melihat orang lain maju lebih dulu. Tidak perlu marah saat orang lain mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena setiap manusia punya waktu masing-masing. Apa yang hari ini milik orang lain, bisa jadi besok Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Iri hati justru membuat hidup tidak tenang. Orang yang iri sulit bahagia karena matanya sibuk melihat nikmat orang lain. Ia lupa mensyukuri apa yang sudah ada pada dirinya. Padahal mungkin banyak orang lain yang justru menginginkan hidup yang sedang ia jalani. Maka iri hanya akan melelahkan hati sendiri. Teman yang tidak iri sangat nyaman untuk dijadikan sahabat. Ia tidak tersaingi oleh kesuksesan kita. Ia tidak berubah sikap ketika kita lebih maju. Ia tetap mendukung, tetap mendoakan, dan tetap hadir dengan tulus. Jika kamu punya teman seperti ini, jangan lepaskan. Karena teman seperti itu langka. Kalau hari ini masih muncul rasa iri di hati, jangan putus asa, lawan dengan doa dan syukur. Saat melihat orang lain bahagia, doakan semoga berkah. Lalu lihat nikmat yang sudah ada dalam hidup kita. Karena syukur adalah obat terbaik untuk menghilangkan iri hati. Mari belajar menjadi pribadi yang lapang dada, senang melihat orang lain senang, dan tetap percaya bahwa bagian kita tidak akan tertukar. Tanda keempat, orang baik hati ini berat dilakukan. Tapi siapa yang punya sifat ini, hatinya benar-benar mulia. Setelah tanda pertama, suka menolong tanpa pamrih, tanda kedua jujur, dan tanda ketiga tidak iri melihat kebahagiaan orang lain, kini kita masuk ke tanda keempat, orang baik hati dan tulus. Tanda ini sangat mulia, tetapi seringkali paling sulit dilakukan, karena tidak semua orang mampu menahan ego dan melunakkan hati. Tanda keempat, orang baik hati adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dalam hidup, pasti ada orang yang pernah menyakiti kita. Ada yang mengecewakan, membohongi, menghina, merendahkan, bahkan meninggalkan saat kita sedang butuh. Rasa sakit itu nyata dan wajar jika hati terluka. Tetapi orang yang baik hati tidak memilih hidup dalam dendam. Ia berusaha memaafkan agar hatinya tenang dan hidupnya tidak terus dibebani luka masa lalu. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan juga bukan berarti harus kembali percaya seperti dulu. Memaafkan adalah melepaskan beban amarah yang terus kita bawa. Karena selama dendam dipelihara, yang paling lelah justru diri kita sendiri. Pikiran tidak tenang, hati gelisah, dan hidup terasa berat. Orang yang berhati mulia tahu bahwa manusia tempatnya salah. Hari ini orang lain bisa menyakiti kita, besok bisa jadi kita yang tanpa sadar menyakiti orang lain. Karena itu,
Ia memilih memberi maaf sebagaimana ia juga ingin dimaafkan saat berbuat salah. Inilah tanda kedewasaan dan keluasan hati. Ciri orang yang mudah memaafkan biasanya hidupnya lebih tenang. Ia tidak sibuk membalas, tidak haus menjatuhkan, dan tidak senang melihat orang lain susah. Ia lebih memilih melangkah maju daripada terikat dengan kejadian lama. Bukan karena lemah, tetapi karena ia cukup kuat untuk melepaskan. Teman yang punya sifat pemaaf sangat nyaman berada di dekatnya. Saat kita salah, ia menegur dengan baik. Saat kita khilaf, ia memberi kesempatan berubah. Ia tidak langsung memutus hubungan hanya karena satu kesalahan kecil. Orang seperti ini patut dihargai dan dijaga. Namun ingat, memaafkan tidak sama dengan membiarkan diri disakiti berulang kali. Kita tetap boleh menjaga jarak dari orang yang berbahaya, tetap boleh membuat batasan, dan tetap boleh melindungi diri. Hanya saja, jangan biarkan kebencian tinggal lama di hati. Jika hari ini masih ada luka yang sulit dilepas, mulailah perlahan. Tidak harus langsung lupa, tetapi belajar ikhlas sedikit demi sedikit. Karena saat kita memaafkan, sebenarnya kita sedang menyembuhkan diri sendiri. Tanda kelima orang baik hati ini sering tidak disadari. Padahal, orang seperti ini paling disukai banyak orang. Setelah tanda pertama suka menolong tanpa pamrih, tanda kedua jujur, tanda ketiga tidak iri hati, dan tanda keempat mudah memaafkan, kini kita masuk ke tanda kelima orang baik hati dan tulus. Tanda ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Tanda kelima orang baik hati adalah rendah hati dan tidak sombong. Banyak orang mengira kebaikan hanya dilihat dari seberapa sering membantu atau seberapa manis perkataannya. Padahal sikap rendah hati adalah salah satu tanda hati yang bersih. Orang yang rendah hati tidak merasa dirinya paling hebat, paling pintar, paling kaya, atau paling benar. Ia sadar bahwa semua kelebihan hanyalah titipan yang bisa hilang kapan saja. Karena itu ia tidak suka meremehkan orang lain. Di zaman sekarang, kesombongan sering dibungkus dengan pencitraan. Ada yang ingin selalu dipuji, ingin dianggap paling berhasil, ingin selalu lebih tinggi dari orang lain. Bahkan sedikit pencapaian saja kadang dijadikan alasan untuk merendahkan sesama. Orang seperti ini mungkin terlihat hebat di luar, tetapi sering kosong di dalam. Karena kesombongan hanya membuat orang menjauh. Berbeda dengan orang yang baik hati. Meski memiliki ilmu, harta, jabatan, atau prestasi, ia tetap bersikap sederhana. Ia tetap mau menyapa orang kecil, tetap menghargai siapapun, dan tetap mau belajar dari siapa saja. Ia tidak malu meminta maaf ketika salah dan tidak gengsi mengakui kekurangan dirinya. Inilah kemuliaan sikap rendah hati. Orang rendah hati biasanya disukai banyak orang. Kehadirannya membuat nyaman, tidak menekan, tidak suka pamer, dan tidak membuat orang lain merasa kecil. Saat berbicara dengannya, kita merasa dihargai. Saat meminta bantuan, ia tidak mempersulit. Saat berdiskusi, ia mau mendengar pendapat orang lain. Teman yang rendah hati sangat berharga. Ketika ia sukses, ia tidak berubah sombong. Ketika ia memiliki lebih, ia tetap sederhana. Ketika berada di atas, ia tidak lupa pada yang di bawah. Jika kamu punya teman seperti ini, pertahankan. Karena semakin tinggi seseorang tetapi tetap rendah hati, semakin mulia nilainya. Kalau hari ini kita merasa pernah sombong, jangan malu untuk berubah. Kadang kesombongan datang tanpa disadari, lewat ucapan, sikap, atau cara memandang orang lain. Maka biasakan bersyukur dan ingat bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan sementara. Mari belajar menjadi pribadi yang rendah hati. Tidak perlu merasa lebih tinggi dari siapapun, karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Semoga kita dijauhkan dari sifat sombong, diberi hati yang lembut, dan dimuliakan dengan kerendahan hati. Amin. Tulis di komentar, amin, jika kamu ingin jadi pribadi yang rendah hati dan disukai banyak orang.